Caranya, tangan pemeriksa berada di samping perut ibu. Satu tangan menahan dan satu tangan meraba. Misalkan tangan kiri menahan, maka tangan kanan meraba perut ibu dan merasakan bagian apa yang berada di samping dari perut ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mendemonstrasikan cara pemeriksaan Leopard pada kehamilan. Persiapan alat yang perlu kita siapkan untuk pemeriksaan Leopard adalah satu funendoskop, kemudian medline untuk mengukur tinggi fundus uteri. Langkah yang perlu kita lakukan, kita perlu melakukan komunikasi dulu kepada ibu. Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu. Tujuannya untuk mengetahui kondisi janin ibu. Apakah ibu bersedia? Jika pasien sudah bersedia, kita persilahkan pasien untuk ke tempat tidur. Tetapi sebelumnya kita persilahkan ibu untuk berkemih dulu sehingga kandung kencingnya kosong dan memudahkan untuk pemeriksaan. Jika sudah, ibu dianjurkan untuk berbaring dengan posisi terlentang dengan satu bantal. Tangan boleh berada di samping atau di atas kepala. Selanjutnya kita buka pakaian ibu seperlunya. Permisi Bu, kita buka pakaiannya. Pada Leopard 1, 2, dan 3, pemeriksa menghadap ke muka ibu. Pada Leopard keempat, pemeriksa menghadap ke kaki ibu. Leopard pertama dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan bagian apa yang berada di fundus. Tinggi fundus uteri ini perlu kita ketahui karena untuk menentukan taksiran berat badan janin dan juga untuk menentukan tuanya kehamilan. Langkahnya, pemeriksa berada di samping kanan ibu, kemudian mengumpulkan rahim ke tengah dengan kedua tangan pemeriksa. Ya, mengumpulkan rahim ke tengah, kemudian cari bagian fundusnya. Jika sudah ketemu, raba apa yang berada di fundus. Apabila terasa bulat, keras, dan melenting, maka yang berada di fundus adalah kepala. Tetapi apabila yang berada di fundus teraba kurang bulat dan lunak, berarti bokong. Selanjutnya kita ukur tinggi fundus uteri. Pengukuran tinggi fundus uteri dapat dilakukan dengan menggunakan ukuran jari-jari dan bisa dilakukan dengan menggunakan meteran. Apabila menggunakan ukuran jari-jari dapat kita lakukan dengan cara usia kehamilan akhir 3 bulan masih teraba 1 atau 2 jari di atas sifisis pubis. Pada usia kehamilan 4 bulan, akhir 4 bulan, tinggi fundus uteri berada di pertengahan antara sifisis dan pusat. Pada usia kehamilan akhir 5 bulan, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat. Pada akhir kehamilan 6 bulan, tinggi fundus uteri setinggi pusat. Pada akhir bulan ke-7, tinggi fundus uteri 3 jari di atas pusat. Pada usia kehamilan 8 bulan, tinggi fundus uteri pertengahan antara pusat dan prosesus sipoidius. Pada usia kehamilan 9 bulan, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah prosesus sipoidius. Dan pada akhir bulan atau menjelang kehamilan 10 bulan, maka tinggi fundus uteri kembali turun di pertengahan antara pusat dan prosesus sipoidius. Selain dengan menggunakan jari-jari untuk menentukan tinggi fundus uteri, kita bisa mengukur tinggi fundus uteri dengan meteran. Caranya, tadi kita sudah menemukan berapa tinggi fundus uterinya, kemudian kita ukur
dengan meteran mulai dari pinggir atas simfisis melalui umbilikus sampai tinggi fundus uteri. Nah, pada pemeriksaan ini kita temukan tinggi fundus uteri 25 cm. Nah, pentingnya pengukuran tinggi fundus uteri dengan sentimeter ini nanti untuk menentukan taksiran berat badan janin dan tuanya kehamilan. Selanjutnya pemeriksa melakukan Leopard kedua. Leopard kedua dilakukan dengan tujuan untuk menentukan bagian punggung janin. Caranya, tangan pemeriksa berada di samping perut ibu. Satu tangan menahan dan satu tangan meraba. Misalkan tangan kiri menahan, maka tangan kanan meraba perut ibu dan merasakan bagian apa yang berada di samping dari perut ibu. Jika terasa datar, keras seperti papan, maka bagian yang teraba itu adalah punggung janin. Tetapi jika terasa bagian-bagian kecil, maka itu adalah ekstremitas. Selanjutnya bergantian, satu tangan menahan, tangan kiri meraba. Sama kita rasakan apakah bagian yang teraba itu punggung atau bagian-bagian kecil atau ekstremitas. Nah, pada pemeriksaan ini kita temukan bagian yang berada di kanan ibu adalah punggung. Selanjutnya melakukan Leopard 3. Leopard 3 tujuannya adalah untuk menentukan bagian apa yang berada di bawah dan mengetahui apakah bagian yang terbawah dari janin sudah masuk PAP atau belum. Caranya, tangan kiri pemeriksa menahan bagian fundus, tangan kanan meraba bagian bawah. Kita rasakan, jika teraba keras, bulat, melenting berarti kepala. Jika teraba lunak berarti bokong. Kita rasakan dengan cara posisi tangan kita seperti ini, kita letakkan di bagian bawah, kita raba. Jika sudah menemukan dan kita bisa menentukan bagian yang terbawah, kemudian bagian yang terbawah kita goyangkan. Pada pemeriksaan ini kita temukan bahwa bagian yang terbawah adalah kepala karena teraba keras, bulat, dan melenting. Selanjutnya kita goyangkan. Jika masih bisa digoyang, berarti bagian yang terbawah dari janin belum masuk PAP atau pintu atas panggul. Jika bagian yang terbawah ini sudah tidak bisa kita goyangkan, maka bagian yang terbawah sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya kita lakukan Leopard 4. Leopard 4 ini kita lakukan juga untuk menentukan bagian yang terbawah sudah masuk PAP atau belum. Caranya, pemeriksa menghadap ke kaki ibu dan kedua tangan menyusuri dari pinggir perut ibu sampai ke bawah. Kita rasakan sampai bagian yang terbawah. Jika kedua tangan kita masih bisa bertemu dengan posisi seperti ini, berarti bagian yang terbawah belum masuk PAP. Tetapi jika bagian yang terbawah dengan kita sudah tidak bisa memegang sehingga tangan pemeriksa tidak bertemu, maka bagian yang terbawah sudah masuk pintu atas panggul. Nah, pemeriksaan Leopard sudah selesai. Kemudian kita dengarkan bunyi jantung janin. Kita dengarkan di bagian punggung janin di sekitar umbilikus ibu. Nah, caranya kita dengarkan sambil satu tangan meraba nadi ibu. Kita dengarkan setiap 5 detik, berhenti, 5 detik berikutnya sampai 3 kali. Kemudian tiap 5 detik yang kita dengarkan tadi, kita jumlahkan dan dikalikan 4, maka ketemulah denyut jantung janin dalam 1 menit. Pemeriksaan kehamilan sudah selesai, ibu kita rapikan kembali. Dan hasil pemeriksaan kita sampaikan kepada ibu. Ibu, pemeriksaan kehamilan sudah selesai.
Ini tingginya rahim ibu sudah dapat kita tentukan, tingginya sesuai dengan usia kehamilan. Berat badan janin juga sudah kita tentukan. Kemudian posisi janin ini ibu normal, tidak sungsang. Nah, selanjutnya kita berikan terapi sesuai dengan kondisi ibu. Demikian pemeriksaan Leopard pada ibu, semoga bermanfaat.